Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Desti Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi pengaruh pengalaman coding dan pendidikan terakhir terhadap kualitas data scientist. Di sini menggunakan pendekatan ADA dan Cummins clustering. Adapun latar belakangnya, dalam dunia industri, data science merupakan role yang paling dicari-cari karena suplai yang sedikit dan demand yang tinggi. Di sini, suatu lembaga besar X ingin melakukan klasifikasi apakah tingkat pendidikan seseorang atau pengalaman lama coding seseorang mempengaruhi kualitas seorang data scientist. Tolak ukur dalam kesuksesan ini adalah rata-rata besar gaji yang dimiliki. Data yang digunakan untuk melakukan analisa ini adalah data survei Kaggle yang dipublish pada tahun 2022. Berikut linknya. Selanjutnya ada tujuan. Akan dilakukan ADA terhadap data dengan role data science. Dan manakah yang paling mempengaruhi kualitas dari seseorang data scientist? Apakah lama coding seseorang atau pendidikan terakhirnya? Lalu, akan dilakukan clustering Cummins dengan sentroidnya merupakan seseorang yang memiliki gaji tinggi, gaji rendah, yang nanti setiap sentroidnya akan dibandingkan apakah rata-rata orang codingnya lama atau pendidikannya tinggi yang memiliki kualitas sebagai seorang data scientist yang lebih baik. Yang pertama, kita pengambilan dan pembacaan data. Di sini, saya menggunakan Plotly. Dan di sini juga saya menggunakan GitHub. Selanjutnya, kita melakukan seleksi fitur. Pertama, kita akan menghilangkan kolom pertama. Kita hapus kolom pertama karena baris pertama merupakan pertanyaan. Karena baris pertama yang merupakan pertanyaannya. Selanjutnya, kita lakukan konstruksi data. Kita menghilangkan data yang meragukan seperti gender yang selain laki-laki dan perempuan. Setelah itu, kita memilih role data scientist. Karena di sini kita hanya berfokus pada role data scientist, maka akan dilakukan filtering data terlebih dahulu, sesuai kebutuhan tujuan analisisnya. Selanjutnya, kita lakukan eksplorasi data analisis atau ADA. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah responden data scientist yang terdapat dalam dataset dan bagaimana distribusi jumlah tersebut di tiap negara? Di sini bisa kita lihat banyak responden data scientist pada survei 2022 ini sebanyak 1.895. Ini bisa kita lihat biar lebih jelas. Bentar. Bisa kita lihat. Ini terlihat bahwa India dan Amerika Serikat ini menunjukkan jumlah yang sangat signifikan. Karena di sini jumlah India itu jumlah respondennya 553 dan USA itu respondennya 341. Di antara yang lainnya mereka yang paling banyak. Fakta ini menyoroti peran penting India dan Amerika Serikat dalam kontribusi aktif data scientist dalam survei ini, memberikan gambaran yang kuat tentang tren dan dinamika pasar kerja di kedua negara ini dari perspektif para praktisi data scientist. Yang kedua, apa tingkat pendidikan terakhir yang umumnya dimiliki oleh seorang data scientist dalam dataset yang tersedia? Ini kita bisa lihat visualisasinya. Di sini master degree itu yang paling tinggi, memiliki jumlah 955. Tingkat pendidikan master degree itu memiliki jumlah 955. Di sini bisa kita lihat dapat disimpulkan bahwa responden yang mengidentifikasi diri sebagai data scientist memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Jumlah terbanyak ditemukan pada mereka yang memiliki gelar magister.
yaitu sebanyak 955. Ini menunjukkan bahwa banyak data saintis yang memiliki tingkat pendidikan lebih lanjut setelah menyelesaikan program sarjana. Yang ketiga yaitu bagaimana distribusi usia dari para responden yang memiliki peran sebagai data scientist. Ini bisa kita lihat mulai dari umur 22 sampai 44 tahun. Ini yang mengisi survei ini. Selanjutnya, bagaimana perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki dalam peran sebagai data scientist? Ini bisa kita lihat bahwa dominan dari responden ini yaitu laki-laki. Dalam bidang data scientist, dominan laki-laki terlihat dengan rasio 8:2. Ini menunjukkan bahwa jumlah data scientist laki-laki secara signifikan lebih besar daripada jumlah perempuan. Rasio ini mencerminkan ketidakseimbangan gender dalam industri data science yang dapat menjadi fokus untuk mendorong inklusivitas dan keragaman gender di dalam profesi ini. Selanjutnya, apakah terdapat interaksi antara lama pengalaman coding dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi tren gaji? Ini bisa kita lihat bahwa semakin lama semakin lama tahunnya, itu akan semakin tinggi hasilnya. Jadi ini kan tahun 0 ya. Nah, di sini gajinya 100. Nah, sedangkan ini yang tahun 20, yang udah 20 tahun, ini 500. Jadi semakin tinggi pengalamannya, semakin lama pengalamannya, maka semakin besar gajinya. Semakin tinggi gajinya. Ini bisa kita lihat, deskripsi grafik tersebut menunjukkan bahwa seorang data science, faktor kunci dalam mencapai gaji tinggi adalah pengalaman ngoding yang signifikan. Dengan peningkatan yang tampaknya bersifat eksponensial seiring berjalannya waktu. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga memberikan kontribusi positif terhadap tingkat gaji, meskipun ada batas atasnya yang tampaknya mencapai sekitar 120.000 per tahun US dollar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang data scientist berkualitas yang mendapatkan gaji tinggi, penting untuk memiliki pengalaman ngoding yang luas dan mendalam. Hal ini menekankan pentingnya terus mengembangkan keterampilan teknis dan praktis dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam industri data science. Ini bisa kita lihat kan bahwa semakin tinggi level pendidikannya, maka semakin tinggi juga hasilnya. Ini dokter Bijri itu 120, magister itu 80, jadi semakin tinggi maka semakin besar hasilnya. Selanjutnya kita lakukan clustering atau Cummins. Ini hasil dari clustering. Kita dapat lihat bahwa kelompok clustering 0 terlihat bahwa orang-orang yang bergaji rendah, dan clustering 1 bisa kita lihat bahwa orang-orang yang bergaji tinggi. Selanjutnya akan dibuat parameter untuk dilakukan analisis lebih lanjut untuk memenuhi tujuan analisis. Nah, berdasarkan analisis tersebut terlihat bahwa rata-rata gaji dari data scientist cenderung tidak mempengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan mereka, baik tinggi maupun rendah. Sebaiknya terdapat kecenderungan bahwa semakin lama seseorang memiliki pengalaman dalam coding, semakin besar juga gaji yang mereka terima. Dengan kata lain, kualitas seorang data scientist cenderung lebih terkait dengan pengalaman coding daripada tingkat pendidikan yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks industri data science, pengalaman praktis dalam coding mungkin memiliki dampak besar terhadap kesuksesan dan tingkat gaji seseorang profesional dibandingkan dengan tingkat pendidikan formal yang mereka capai. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan keterampilan praktis, terutama dalam hal pengalaman coding, dapat menjadi faktor yang lebih berpengaruh dalam mencapai kesuksesan sebagai seorang data science. Selanjutnya, bahasa pemrograman apa aja sih yang paling sering digunakan oleh para data science? Ini bisa kita lihat.
bahwa Python, SQL, dan R itu lebih banyak peminatnya dibanding yang lain. Bisa kita lihat, ini Python, SQL, R ini memiliki dampak positif terhadap tingkat gaji dan kualitas seorang data science. Ini disarankan bagi para pemula atau yang baru memasuki dunia ilmu data untuk fokus mempelajari ketiga bahasa pemrograman tersebut. Pentingnya fokus pada Python, SQL, R ini disebabkan oleh popularitas dan kegunaan luas ketiga bahasa tersebut dalam industri data science. Python ini sering digunakan untuk analisis data dan pengembangan model machine learning. SQL untuk mengakses dan mengelola basis data, sementara R memiliki keunggulan khusus dalam analisis statistik. Oleh karena itu, fokus pada Python, SQL, R ini dapat menjadi langkah yang strategis untuk mencapai kesuksesan dalam karir sebagai seorang data scientist. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.